Halo, selamat datang kembali di channel Saran Dokter. Halo Moms, kembali lagi di channel Saran Dokter. Saya Dr. Marlin Cecilia Malonda, spesialis anak. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit campak pada anak. Oke, jadi campak adalah virus ya, yang kita sebut dengan measles. Jadi kalau anak terkena campak, biasanya akan mengalami gejala awal yang kita sebut dengan gejala prodromal, di mana terdiri dari adanya demam yang tinggi, kemudian bisa disertai dengan batuk, pilek, dan juga koriza. Kemudian pada anak yang lebih besar atau pada orang dewasa, biasanya mengeluhkan adanya nyeri pada persendian. Pada anak juga, saat terkena campak, yang harus kita perhatikan adalah komplikasi dari virus campak tersebut. Komplikasi bisa terjadi pada orang dewasa, terutama pada orang dewasa yang waktu usia kecilnya belum pernah terinfeksi virus campak ataupun tidak pernah menerima vaksin campak sebelumnya. Apabila kita mendapatkan anak dengan gejala campak, diagnosis biasanya lebih ke arah pemeriksaan fisik. Jadi anak itu mengalami demam yang tinggi selama 2-5 hari. Kemudian pada hari kelima atau keempat, terkadang sudah timbul ruam kemerahan, yaitu yang kita sebut dengan ruam makulopapular, yang bermula dari kepala atau belakang telinga dan kemudian menjalar ke tubuh, seluruh tangan, dan kaki. Pada saat ruamnya keluar, anak masih demam tinggi, kemudian bisa juga disertai dengan adanya batuk pilek. Nah, batuk pilek ini bisa menjadi batuk pilek yang cukup berat, sehingga menyebabkan komplikasi dari campak yaitu bronkopneumonia. Kemudian kalau ke dokter anak, kadang kami juga akan memeriksakan telinga si anak dengan alat otoskop, di mana kami akan melihat gendang telinganya. Biasanya pada anak yang mengalami campak, ia akan mengalami infeksi pada gendang telinga atau kita sebut dengan otitis media. Pada anak dengan demam tinggi, kita juga harus waspada bisa saja terjadi kejang. Jadi kalau anak kejang karena demam tinggi akibat campak, itu juga harus kita waspadai karena takutnya virusnya masuk ke otak yang kita sebut dengan ensefalitis. Oke, kita menghadapi pandemi virus SARS-CoV-2 selama 2-3 tahun terakhir, dan itu menyebabkan cakupan imunisasi di seluruh Indonesia menjadi sangat turun. Oleh karena itu, apabila kita mengalami KLB, kejadian luar biasa kembali, itu disebabkan oleh cakupan imunisasi yang turun selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada para moms dan parents di sini untuk kembali melihat buku imunisasi anak Anda dan periksakan apakah sudah pernah mendapatkan vaksin campak, vaksin campak rubella, MR, atau campak rubella dan gondongan, MMR, dalam satu suntikan. Apabila anak Anda belum pernah mendapatkan vaksin campak rubella ataupun campak itu sendiri dan MMR, ada baiknya segera datang untuk diberikan vaksinnya di rumah sakit atau klinik terdekat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Saran Dokter untuk informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Salam sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.